jadikan sebagai penghubung kita dengan Allah. Jadi kalau wahyu itu sudah tidak dijadikan sebagai panduan hidup, rusak manusia ini. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Kenapa ada di muka bumi, mana boleh, mana tidak boleh. Bahkan dia tidak tahu. Kalau dia buat kebaikan, siapa yang nilai kebaikan itu. Dan siapa yang akan membalasnya dan apa balasannya. Kalau kita kan ikuti wahyu tahu. Oh saya sholat, saya dapat ini. Kan gitu. Sampai balasan di surga sana sudah dijelasin. Dan dia juga kalau tidak ikuti wahyu, dia tidak tahu. Kalau dia zina, dia membunuh, hukumannya apa? Hukuman peraturan manusia beda. Di penjara doang. Oke, kalau habis di penjara, dia dikeluarkan dari penjara, perkosa lagi. Penjara lagi. Nggak selesai-selesai ini. Islam datang. Nih, kalau belum nikah, cambuk 100 kali. Sudah nikah, rajam. Matiin sekalian. Selesai. Jadi nggak ada lagi tuh. Ganggu-ganggu istri orang, suami orang, segala macam. Sudah selesai. Di-cut sampai situ. Jadi memang hukum ini datang jelas dengan wahyu itu. Kita lihat bagaimana Quraisy menolak wahyu. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Waktu awal Nabi sampaikan, itu buatan kau Muhammad, itu karangan-karangan kamu saja. Usaha kamu sendiri. Dan dianggap beliau berdusta. Dan ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membantah ini. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tur, surah nomor 52, ayat 33 sampai 34. Am yakuluna taqawwalah, bal la yu'minun, falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin. Mereka mengatakan, maksudnya orang-orang Quraisy, dia Muhammad membuat Al-Quran itu. Sebenarnya mereka yang tidak mau beriman, kata Allah. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Kalau mereka mengatakan itu buatan Muhammad, berarti kau juga bisa buat dong, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab. Kenapa kamu nggak buat juga? Buktikan. Allah tantang mereka. Datangkan 10 ayat, datangkan 1 ayat. Mereka tidak bisa. Padahal mereka waktu itu pujangga-pujangga Arab. Mereka bisa penyair-penyair, bisa menyusun gitu ya kata-kata. Dan itu selama 23 tahun dakwah Islam, mereka belum pernah sama sekali mendatangkan seperti Al-Quran. Dan mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mendatangkan itu. Bahkan Nabi SAW membacakan kepada mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 23 sampai 24. Jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah 1 surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Panggil semua jin-jin, dukun-dukun, ajak mereka semua berkumpul. Jika kamu adalah orang yang benar. Coba buat seperti 1 surah Al-Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kata Allah, kamu tidak akan mampu membuatnya, maka cobalah pelihara dan selamatkan dirimu dari api neraka nanti kelak kalau kamu meninggal, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di tantangan seperti ini teman-teman sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Tapi mereka sama sekali tidak bisa mendatangkan persaingannya atau yang menyaingi Al-Quran. 1 surah saja.